Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Sidik, Prodi Ekonomi Syariah semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem moneter Islam. Ekonomi moneter merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang secara spesifik mempelajari tentang variabel ekonomi makro yang berpengaruh pada penawaran dan permintaan uang. Secara khusus, ekonomi moneter juga mempelajari mengenai sifat, fungsi, peranan uang, dan pengaruh uang pada aktivitas perekonomian sebuah negara. Pengertian ekonomi moneter menurut para ahli. Yang pertama, Nopirin. Menurut Nopirin, ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mengkaji tentang sifat dan fungsi serta pengaruh uang terhadap aktivitas ekonomi. Yang kedua yaitu Irving Fisher. Irving Fisher menyebut ekonomi moneter dengan transaction velocity theory. Irving Fisher berpendapat bahwa kecepatan peredaran uang berpengaruh pada perputaran barang dan jasa. Kedua faktor inilah yang menjadi faktor utama sehingga dapat menyebabkan pengukuran nilai mata uang. Yang ketiga, David Ricardo. Menurut David Ricardo, ekonomi moneter berhubungan dengan kasus antara jumlah uang dan nilai mata uang. David Ricardo menyatakan bahwa jumlah uang dan nilai mata uang berbanding terbalik. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi moneter. Ekonomi moneter membahas mengenai uang dalam perekonomian suatu negara, di mana uang sangat berperan penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sehingga ekonomi moneter ini membantu mengatur keuangan dan dalam perekonomian manusia. Peran dan fungsi uang dalam perekonomian. Uang dikenal menjadi sebuah alat tukar yang dipergunakan dalam perdagangan atau jual beli. Namun, mengenal uang, masyarakat melakukan transaksi perdagangan dengan sistem barter atau bertukar barang dengan adanya kesepakatan antar kedua belah pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, 4 fungsi dari uang. Uang menjadi alat tukar-menukar atau medium of exchange. Yang selanjutnya, uang menjadi ukuran atau standar dalam pembayaran yang tertunda atau standard of deferred payment. Uang menjadi satuan nilai atau measure of value. Selanjutnya, uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan atau store of value and store of wealth. Konsep dasar ekonomi moneter. Konsep dasar ekonomi moneter terbagi menjadi 2 golongan, yaitu konsep ekonomi moneter konvensional dan konsep ekonomi moneter Islam. Konsep ekonomi moneter konvensional. Konsep ekonomi moneter konvensional adalah sebuah konsep di mana instrumen utama dalam kebijakan moneter yang digunakan adalah tingkat suku bunga. Pada konsep ekonomi konvensional, terdapat tujuan dari memegang uang yang didasarkan pada 3 keinginan atau tujuan, yaitu tujuan transaksi. Tujuan transaksi digunakan saat melakukan pembayaran jual beli yang ingin dilakukan. Selanjutnya, tujuan berjaga-jaga. Tujuan berjaga-jaga adalah sebagai salah satu alat untuk menghadapi dan mengantisipasi kesusahan atau kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang. Yang selanjutnya, tujuan spekulasi. Tujuan spekulasi ini bersangkutan dengan tingkat bunga, di mana pelaku ekonomi cermat mengamati tingkat bunga yang berlaku yang nantinya bisa dijadikan instrumen investasi. Tujuan ini digunakan suatu saat nilai bunga yang berlaku sangat menguntungkan, maka investasi bisa dilakukan masyarakat, salah satunya dengan mendepositokan uangnya. Dan selanjutnya, konsep ekonomi moneter Islam. Tak seperti konsep ekonomi moneter konvensional yang mengutamakan tingkat bunga, konsep ekonomi moneter Islam justru menghindari atau bahkan melarang hal tersebut. Pasalnya, dalam ekonomi syariah, bunga dianggap sama dengan sistem riba. Begitu saja dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.